sudah merayakan Paskah ya, dan sudah mengikuti kegiatan banyak sekali seperti menghias telur Paskah, membuat keranjang telur Paskah, dan lain-lain. Dan kita berjumpa lagi bersama kakak-kakak di Bina Iman Santo Yusuf Cirebon. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman minggu ini, kita mau bersukacita dulu ya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Santo Yusuf hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada hari ini, sehingga kami di sini boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang tenang, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Dan juga semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat dan bisa berguna untuk kami ke depannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kamu telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas
paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar bacaan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Di sana dikisahkan bahwa Yesus telah menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Nah, di sini kita diajak untuk merenungkan. Yang pertama, soal antara beriman dan berkomunitas. Kita beriman kepada Yesus. Para murid Yesus setelah Yesus dihukum salib itu pada ketakutan menyendiri. Mereka takut, tetapi kita sebagai murid Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita tidak perlu takut. Dan kita harus berkomunitas. Jadi berkomunitas dengan orang lain itu penting. Pentingnya buat apa? Buat supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Kalau kita sendiri terus di dalam kamar menyendiri, itu kita tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena hanya apa-apa sendiri. Jadi kita boleh sendiri, kita boleh menyendiri untuk bermenung, untuk menyepi. Jadi kita merenungkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita terima. Khususnya kita kalau membaca kitab suci, kita renungkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Maka dengan kebangkitan Yesus, Yesus telah mendatangi para murid, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kita juga diberi kedamaian oleh Kristus. Dengan kebangkitan Yesus kita juga hidup damai sejahtera. Seperti yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Bahwa damai itu diberikan kepada kita juga. Dan kita juga wajib membagikan dengan semua orang, khususnya di dalam keluarga. Jadi kita hidup di dalam keluarga, saling mencintai, saling membantu bersama mama, papa, kakak, adik. Nah, jangan lupa bahwa kita berkomunitas dengan keluarga melalui apa? Berdoa bersama, makan bersama, lalu juga berrekreasi bersama, supaya hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga itu saling menyayangi, saling mengerti. Maka hubungan berkomunitas dengan keluarga itu sangat penting. Lalu selain itu juga kita berkomunitas dengan lingkungan gereja. Walaupun selama masa pandemi ini masih dibatasi itu, tetapi sudah bisa kita berkomunitas sedikit demi sedikit. Kita percaya bahwa Yesus yang telah bangkit, ya,
yang telah bangkit untuk siapa? Untuk kita semua, supaya iman kita semakin bertumbuh. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena Yesus sudah memberikan damai sejahtera dan Yesus sudah menunjukkan kepada kita begitu besar kasih-Nya kepada kita. Maka kita percaya pada Yesus yang sungguh sangat menyayangi kita semua. Begitu ya adik-adik, semoga Tuhan memberkati. Adik-adik, kita mau buat kreativitas. Bahan yang digunakan, siapkan lem, gunting, spidol, dan beberapa tulisan. Lalu ada kertas HVS 1 lembar. Yuk kita mulai. Nah, caranya yang pertama, kita menjiplak tangan kita dengan posisinya seperti ini ya. Lalu kita jiplak. Terus. Nah, lalu kalau sudah dijiplak begini, nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita tempel tadi, damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus begitu ya. Lalu apa yang membuat hidup kita menjadi damai itu? Maka kita tulis dulu. Yang pertama, kalau sudah ditulis, kita tempel percaya. Nah, percaya kita tempel di sini. Lalu percaya kepada Tuhan, lalu berdoa ya. Siapa yang rajin berdoa kita tempel. Nah, selanjutnya ada perbuatan apa lagi supaya kita menjadi hidupnya damai? Menghormati. Kita menghormati teman kita, orang tua kita, dan semua orang. Lalu ada lagi mau mengasihi. Setelah kita menghormati, kita memberikan kasih kita kepada semua orang. Lalu ada lagi contoh yang lain, mau menolong. Nah, maka hidup kita akan menjadi damai seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, bisa ya semuanya. Selamat mencoba ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah mendengarkan bacaan Injil, dan sudah membuat kreativitas. Tentunya adik-adik senang dan bahagia ya. Oke, nah adik-adik ada PR untuk kita semua, untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup Bina Iman dengan doa penutup. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kalau minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita beraktivitas kembali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan boleh jaga dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!